Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Akhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk hadir di dalam majelis ini. Kita sama-sama bertafaqquh fiddin, kita sama-sama belajar mengkaji ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik bagi kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, masih di dalam pembahasan babul aniyah, bab bejana-bejana. Betul ya Pak ya? Sudah ketemu Pak semuanya? Sampun nggih? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulangi hadis yang kemarin. Sebelum lanjut hadis yang berikutnya. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Ini sudah selesai Pak kemarin ya. Sudah ya, kita ulangi sedikit sebentar. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Dari Hudzaifah bin al-Yaman, semoga Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan pada keduanya, yaitu bejana yang terbuat daripada emas dan perak itu. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan pada piring keduanya, maksudnya yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum, karena sesungguhnya dia, yaitu bejana tadi itu yang terbuat dari emas dan perak, itu lahum, bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan di sini musyrikin ataupun kufar ataupun kafir. Tapi Rasulullah menggunakan kalimat fa innaha lahum. Maka sesungguhnya ya, dia, yaitu bejana tadi itu yang terbuat daripada emas dan perak itu lahum, bagi mereka. Bagi mereka siapa maksudnya? Orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Kalaupun tidak disebut nama mereka, kalaupun tidak disebut kafir ataupun musyrik, itu kita sudah paham. Karena memang kebiasaan mereka ini seperti itu. Fid dunya walakum fil akhirah, dan bagi kalian itu di akhirat. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya.
Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah ini adalah salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibunya kaum muslimin. Ibunya kita itu kan ada dua, Pak. Ibunya kita ada dua. Yang pertama adalah istri Rasulullah. Kemudian yang kedua itu adalah ibu kandung kita sendiri. Jadi istri Rasulullah yang jumlahnya berapa tuh? 9. Ada yang mengatakan 11. Ya. Rasulullah hidup itu beliau bersama dengan 11 istri. Ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan istri 9, kayak gitu. Jadi 9, 11 itu ya sama, tergantung bagaimana cara kita memahaminya. Ya. Lah, istri-istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibu kita. Kalau kita cinta kepada ibu kita, kalau kita sayang kepada ibu kandung kita, maka kita juga harus sayang kepada mereka. Kenapa? Karena ini ibunya ibu kita. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang kedua, Saudah, Ibunda Saudah. Kemudian yang ketiga adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat Ibunda Hafsah. Kemudian yang kelima Zainab binti Huzaimah. Kemudian yang keenam Ummu Salamah. Yang ketujuh Zainab binti Hijash. Kemudian yang kedelapan Juwairiyah. Yang kesembilan Ummu Habibah. Yang ke-10 Ibunda Sofiyah. Yang ke-11 Ibunda Maimunah. Setelah Maimunah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi. Saya lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum pada bejana fiddah, berarti apa, perak. Kata Rasulullah, innama yujarjiru fi batnihi, itu sesungguhnya dia sebenarnya sama dengan memasukkan ke dalam perutnya naro jahannam, api neraka jahannam. Al-jarjarah itu ya ikhwan, memasukkan ke dalam perutnya yang disebutkan di sini yaitu apa? Al-jarjarah, ya, yujarjir begitu. Itu maksudnya adalah suara jatuhnya air ke dalam mulut seseorang. Nek jenengan masukkan air ke dalam mulut kayak seperti itu loh, Pak. Kayak nuangkan, nek jenengan ambil ceret tuh, kemudian kan cetak gitu ya, Pak ya. Itu kayak seperti itu. Ya, itu yujarjir itu begitu. Ya. Orang yang mempergunakan bejana, orang yang mempergunakan gelas, ya. Kemudian di dalam gelas itu ada airnya, ya. Kemudian gelas itu terbuat dari apa? Dari perak. Maka kata Rasulullah SAW, itu sama saja dengan seseorang itu memasukkan ke dalam perutnya itu api. Ini larangannya keras itu luar biasa, Pak. Ya. Mempergunakan bejana yang terbuat daripada ataupun perak. Lah, ungkapan yang seperti ini hanyalah bentuknya itu majas, Pak. Ya. Bukan berarti ngelepok nih,
geni api yo ndak. Ini bentuknya apa, Majas. Ya, bentuknya majas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan amwalal yatama, harta anak yatim, zulman secara dolim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka itu sebenarnya yang masukkan ke dalam perut mereka itu apa? Naron, api. Ya. Itu bentuknya majas. Begitu. Hadis ini menjelaskan kepada kita ikhwan sekalian bahwa larangan menjadikan wadah yang terbuat daripada emas dan perak itu adalah merupakan larangan yang berat yang mesti harus kita tinggalkan. Kenapa? Kemarin sudah kita jelaskan bahwa orang yang mempergunakan emas dan perak itu sebagai wadah ketika dia minum ataupun ketika makan itu adalah merupakan sebagai bentuk kesombongan. Dan itu menyakiti orang-orang fakir. Tonggo ya kadang kala yo tahu tempe itu pun kadang kala yo ada kok. Kalau ada itu kan. Ya, kita ini yo, bukan kita ya Pak ya. Mereka kok malah makan pakai piring emas kan begitu. Tidak boleh. Ya. Haram hukumnya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Tidak tolong dibacakan Pak. Hadis yang berikutnya. Ketemu? Ketemu? Saya baca. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqat tahura. Iya. Betul. Akhrajahu Muslim. Terus wa indal arba'ati ayyama ihabin dubighal. Iya. Kita jelaskan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu, apabila kulit disamak. Dubigha itu disamak. Kalau ihab itu maksudnya kulit binatang yang belum disamak, itu namanya al-ihaba. Ya, itu namanya apa? Ihab. Apabila kulit disamak, faqad tahura, maka ia telah suci. Kita lanjut karena ini saling keterkaitan. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Wa indal arba'ah, dan bagi yang empat, imam yang empat, ayyuma ihabin dubigha, kulit binatang apa saja yang disamak. Artinya begini, kulit binatang apa saja yang disamak, maka faqat tahura, dia telah suci. Kecuali, nanti kita akan jelaskan, kecuali kulit apa? Kulit anjing dan babi. Itu tidak masuk menurut para ulama.
Wa an Salamah bin al-Muhabbiq, dan dari Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati, disamaknya kulit bangkai, tuhuruha, itu menjadi apa? Pembersih. Wa an Maimunah, dan dari Maimunah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha. Betul? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bisyatin, kambing yang sedang diseret. Ini maksudnya kambing yang sudah apa? Mati. Faqala, ketika Rasulullah menyaksikan itu, melihat kambing yang sedang diseret itu, lau akhadtum ihabaha, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Atau bagaimana kalau kalian apa? Memanfaatkan, mengambil kulitnya. Faqalu, para sahabat menjawab, innaha maitatun. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia, kambing itu yang kami seret itu adalah mayit, bangkai. Faqala, maka Rasulullah bersabda, yutahhiruha bil ma'i wal qarad. Sesungguhnya kulit binatang itu bisa dibersihkan dengan apa? Dengan air, wal qarad, dan qarad. Qarad itu maksudnya satu pohon yang mana dia itu punya buah ataupun biji, itu bisa dipergunakan untuk membersihkan kulit itu. Ini tanaman dulu ya, kalau nggak tahu kalau sekarang. Ya, intinya begini, kalau ada tanaman yang seperti itu, yang buahnya bisa dipergunakan untuk membersihkan, menyamak kulit itu, wallahu alam bisa, apakah sama atau tidak. Saya jelaskan. Teman sekalian, kalau kita perhatikan hadis yang kita bacakan tadi itu, ada 4 hadis yang kita bacakan tadi itu yang saling sambung menyambung, bahwa itu menjadi dalil ya ikhwan, bahwa menyamak kulit itu dapat menyucikan kulit bangkai setiap hewan. Kecuali sebagaimana saya jelaskan di awal tadi itu, kecuali kulit anjing dan babi, dikarenakan kulit anjing dan babi itu najisnya berat. Kan untuk membersihkan najisnya anjing itu ya Pak ya, itu kan harus pakai apa? Pakai tanah, sebagaimana kita jelaskan kemarin. Jadi najisnya anjing itu berat Pak, najisnya babi itu berat ya. Maka kata para ulama, saya baca di dalam kitab Ibanul Ahkam, kalau seandainya walaupun kulit babi dan anjing tadi itu dibersihkan dan disamak, maka tidak bisa. Jadi menyamaknya itu tidak bisa menyucikan itu. Kenapa? Sekali lagi, karena najisnya itu terlalu berat. Ya. Tidak boleh. Apalagi anjing ini kan, ya sangat naif sekali ya Pak ya. Kalau ada di antara kita ini ya, di antara orang-orang yang ngaku beriman ini ya, melihara kok anjing begitu. Tidak boleh ya Pak ya. Ya, tidak boleh melihara anjing itu, apalagi taruh depan rumah. Kecuali ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Artinya itu diperbolehkan. Kalau anjing itu menunggu tanaman itu boleh. Kalau dia untuk jaga ngejar maling itu ya boleh, itu kan. Bukan dibuat buat peliharaan begitu ya Pak ya. Rumah yang ada anjingnya itu kan tidak dimasuki oleh malaikat kan begitu. Maksudnya malaikat rahmat gak dimasuki, masyarakat yo masuk kan begitu. Begitu. Ya.
kecuali kulit anjing dan babi dikarenakan najisnya terlalu berat, maka ikhwan sekalian terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama ya tentang apakah menyamak kulit bangkai tadi itu membersihkan secara total atau tidak. Apakah semua binatang itu, sekali lagi kita terjadi khilaf ya perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, pendapatnya yang diwakili oleh sahabat Ali radhiyallahu an dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa menyamak itu dapat menyucikan setiap kulit bangkai baik bagian dalam ataupun bagian luarnya. Yang penting pas membersihkannya itu ya bisa pas begitu loh. Dia mempergunakan alat, mempergunakan bahan yang memang itu bisa menyucikan. Kalau itu sudah bisa terpenuhi, maka itu bisa menyucikan baik bagian luar ataupun bagian dalamnya. Ini biasanya sing paham ya tukang apa? Tukang kulit. Nah kita bersihkan ya paling enggak bersih begitu ya Pak ya. Iya, ya. Lah, pendapat yang kedua mengatakan ya ikhwan, itu dapat menyucikan semua hewan yang dapat dimakan dagingnya. Contohnya apa? Contohnya sapi, kambing, kerbau. Kerbau itu boleh dimakan dagingnya. Ya. Lah, binatang-binatang yang seperti ini, kalau binatang tersebut itu jadi bangkai, maka kulitnya itu bisa disamak, artinya ketika disamak itu sudah suci. Jadi syaratnya apa? Binatangnya itu adalah halal untuk dimakan. Tetapi kalau tidak halal dimakan, pendapat yang kedua ini, ya saya baca dalam kitab Subulus Salam, bahwa kalau binatangnya itu tidak halal dimakan, maka kulitnya itu tidak bisa disamak, berarti apa? Ya tidak bisa dipakai. Contohnya apa Pak? Banyak ya Pak ya, kucing. Tapi siapa yang mau ngambil kulitnya kucing? Tapi ini besar, kan begitu. Harimau, iya. Biawak. Tetapi ikhwan sekalian, pendapat yang kedua ini menurut para ulama, ya itu bertentangan dengan keumuman hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Di sana dijelaskan binatang apa saja yang disamak. Berarti apa? Ya, maka di sana kita pahami binatang apa saja. Artinya walaupun binatang itu halal dimakan ataupun tidak dihalal dimakan, kalau kulitnya itu sudah disamak, maka faqat tahura, dia sudah suci. Itu pendapat para ulama. Ya, karena kita berbicara fikih ya ada ulama yang mengatakan seperti itu. Pokoknya nek binatang itu halal dimakan ya kulitnya ya boleh, nek enggak halal ya enggak boleh. Tetapi ditentang oleh penulis daripada kitab Subulus Salam itu yang pensyarah daripada kitab Bulughul Maram ya enggak begitu. Ya, itu bertentangan dengan hadis Rasulullah. Kan binatang apa saja kan itu kan, kulit apa saja yang disamak maka faqat tahura, dia sudah apa? Sudah suci, dia sudah bersih. Ya. Kemudian pendapat yang berikutnya ikhwan sekalian, ya. Pendapat yang berikutnya itu adalah dapat menyucikan semuanya, akan tetapi hanya bagian luarnya saja. Bagian dalamnya tidak bisa. Jadi ini umpamanya sholat, kalau kita menggunakan kulit itu, ya, kalau kita menggunakan bagian dalamnya kita untuk sholat itu, ya, kalau mengikuti pendapat ini, ya berarti kita menggunakan alas yang najis. Kenapa? Karena bangkai itu najis. Saya ulangi, pendapat yang berikutnya ini adalah menyamak itu bisa mencucikan kalau di bagian luarnya saja. Tapi kalau bagian dalamnya itu tidak bisa. Kalau mempergunakan alas dari kulit seperti itu bagian dalamnya, berarti kita beralaskan alas yang
Najis. Tapi kalau kita kembali lagi kepada pendapat yang sebelumnya ikhwan sekalian, dan ini yang saya pahami ikhwan sekalian, bahwa yang paling terkuat itu adalah ya binatang apa saja. Ya. Yang penting sudah disama, ya dia sudah apa? Faqat tahura, dia sudah suci. Dia sudah suci. Entah itu halal dagingnya atau haram dagingnya dimakan ketika pas posisi normal. Wallahu a'lam bissawab. Saya lanjutkan. Wa an Abi Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'labah Al-Khusani, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, sesungguhnya kami berada di kaum ahlul kitab. Kami tinggal di negeri ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, itu ahlul kitab. Kenapa disebut ahlul kitab? Dikarenakan mereka juga mendapatkan kitab dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari samawi, yaitu apa? Injil dan Taurat. Itu kan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kan itu ya Pak ya. Saya lanjutkan. Sesungguhnya kami bertempat tinggal, berada di kaum ahlul kitab. Afana qulu fi aniyatihim. Bolehkah kami makan pada bejana mereka? Qala, Rasulullah menjawab, la ta'kulu fiha. Janganlah kalian makan padanya. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali kalian tidak mendapatkan selainnya. Jadi yang ada itu cuma piring yang dimiliki oleh ahlul kitab itu. Ya. Kalau kita bertamu sama tonggo Kristen kan gitu kan, ya Nasrani ya Kristen itu ya ahlul kitab itu kan. Ya. Disuguhi makanan begitu kan. Makanya kan kita akan berbicara, bolehkah halalkah makanan mereka, kan begitu. Kan diatur dalam Islam itu. Maka illa alla tajidu, kecuali kalian tidak mendapatkan kecuali itu, dan kalian terpaksa mempergunakan wadah itu, mempergunakan piring itu, mempergunakan gelas itu, maka kata Rasulullah, faghsiluha, cucilah terlebih dahulu, wa kulu fiha, dan silahkan kalian makan menggunakan apa? Wadah itu, menggunakan piring itu. Nah, kawan sekalian, hadis ini menurut para ulama dijadikan dalil najisnya bejana ahlul kitab, najisnya bejana piring gelasnya orang Nasrani, berdasarkan hadis ini. Lah, apakah kenajisannya itu karena najisnya makanan mereka? Karena orang kafir itu kan orang yang tidak kenal antara halal dengan haram. Halal dan haram dalam pengertian Islam loh ya Pak ya. Ini menjadi dalil sekali lagi tentang najisnya bejana ahlul kitab itu. Apakah najisnya itu karena makanan mereka, ya, ataukah karena mereka itu makan babi? Atau ikhwan sekalian, karena mereka minum khamr sehingga menyebabkan wadah mereka itu menjadi najis.
Apakah karena mereka itu minum khamar, kemudian mereka makan babi, kemudian mereka tidak mengenal hal-hal yang diharamkan sebagaimana syariat kita, kemudian wadah mereka itu menjadi najis? Ataukah itu hanya sekedar dimakruhkan saja mempergunakan bejana mereka itu? Masuk warung begitu kan, ternyata yang punya kafir kan gitu kan. Umpama nek jenengan kira-kira mau nggak makan di tempat seperti itu? Mau enggak, Pak? Ya tergantung jenengan gitu. Enak loh Pak kan begitu kan. Ya, saya lanjutkan. Lah, kawan sekalian, apakah itu dimakruhkan? Kalau menurut pendapatnya Al-Hadawiyah, beliau berpendapat begini, bahwa dan ini didukung oleh pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwa makanannya orang kafir itu najis, Pak. Kata Ibnu Hazm, najis. Nah, kalau makanan mereka najis, maka secara otomatis wadah mereka juga kena najis. Itu kata Ibnu Hazm, itu kata Al-Hadawiyah, ya. Dan juga pendapatnya siapa? Pendapatnya Al-Qasimiyah. Dan banyak ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi makannya orang kafir itu yo najis menurut mereka. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu yo najis. Alasannya Ibnu Hazm begitu, Pak. Ya, ini ayat ya. Ya, di dalam surat At-Taubah itu ayat yang ke-28, ya, Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Maka kata beliau, makanannya ahlul kitab itu najis. Kalau makanannya najis, maka secara otomatis juga wadahnya najis. Itu pendapatnya ulama. Tetapi beda dengan pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Al-Mu'awwidz rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bahwa makanan mereka itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah suci, bersih. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang 5 itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'amul ladzina utul kitab. Makanan orang-orang ahlul kitab halal lakum, halal bagi kamu, wa ta'amukum halal lahum, dan makanan mereka itu, ya, dan makanan kamu itu halal bagi mereka. Makanan mereka halal bagi kita, makanan kita halal bagi mereka. Begitu menurut Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-5 itu. Maka ini menjadi dalil menurut para ulama, ya, dalam pendapatnya Al-Mu'awwidz rahimahullahu taala, bahwa yang namanya makanannya orang kafir itu suci. Artinya bersih, maksud saya, tidak najis dia. Itu pendapat yang kedua. Sekali lagi karena kita berbicara fikih, pendapat yang pertama tadi menurut Ibnu Hazm, ini apa ya? Menurut Ibnu Hazm, bahwasanya makanannya orang kafir itu najis. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwa makanannya orang kafir itu tidaklah najis. Berdasarkan hadis ini, mereka membawakan dalil masing-masing, Pak. Yang pertama yang mengatakan najis, innamal musyrikuna najasun. Pendapat yang kedua yang mengatakan berdasarkan firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitab, makanannya ahlul kitab itu apa? Halal lakum, halal bagi kamu, kemudian dan makanan kamu itu halal bagi mereka. Itu ayatnya begitu. Halal. Ya kalau kita berbicara begini ya Pak. Masuk ya sekali ini pendapat. Masuk pisangnya orang kafir ya. Haram kan begitu. Ya. Tapi di dalam istilah syar'i ini kan saya dulu pernah mengkaji itu bahwa di dalam istilah syar'i ini kan, istilah fikih ini kan ada yang namanya itu haram sababi. Haram sababi itu haram karena
Sebab. Sebagaimana pertemuan yang pertama kalau tidak keliru saya bahas itu, awalnya itu halal dia. Ya. Tapi karena ada sebab, ada salah satu sebab yang menjadikan haram dia, maka sesuatu yang halal ini jadi haram. Kayak seperti apa? Kayak seperti makan ayam. Daging ayam itu halal enggak? Halal. Tapi kalau dia curi, haram enggak? Ada yang mengatakan itu haram. Kenapa? Karena daging itu diambil, didapatkan dengan cara mencurinya itu haram, maka yang berkaitan dengan itu juga haram. Kan begitu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Awalnya halal, tapi karena ada sebab sehingga dia menjadi haram, dia didapatkan dengan cara-cara yang haram, maka yang awalnya daging itu halal akhirnya menjadi haram. Kan begitu. Apalagi kalau kita kembali lagi kepada sikap waro, gitu kan. Sikap waro itu kan sebagai bentuk hati-hatian. Kayak seperti Imam Nawawi itu, Pak. Kayak seperti Imam Nawawi itu, beliau itu tidak mau makan daging kambing, Pak. Kenapa? Karena beliau berpemahaman karena pada saat itu di kampung itu ada kambing yang hilang. Kalau saya makan daging kambing di warung atau di mana lah begitu kan, saya khawatir daging kambing yang saya makan ini adalah kambing yang hilang itu. Wah itu warok namanya. Ya. Kalau kita di Magetan ya banyak yang hilang-hilang kayak begitu. Begitu Pak ya. Kalau kita bersikap warok ya enggak makan tuh daging kambing itu, enggak makan daging ayam itu. Kenapa? Banyak yang hilang soalnya. Kalau gitu. Tapi kalau Imam Nawawi enggak mau itu. Kalau Imam Nawawi enggak mau, alasannya apa, Pak? Saya khawatir daging kambing yang saya makan ini adalah kambing yang hilang itu. Wah, kan beda sudah. Itu namanya warok yang menjaga hati-hatian. Dan warok seperti ini ya jangan didakwahkan sama orang lain ya Pak ya. Nanti dimarahin sama orang lain. Kamu ya aku kan begitu kan. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi itu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Saya lanjutkan. Lah, ikhwan sekalian, di dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah diajak oleh seorang Yahudi kepada jamuan makan roti yang terbuat dari gandum yang sudah dirubah. Ketika Rasulullah diajak untuk makan, Pak, itu Rasulullah mau, Pak. Padahal apa? Padahal itu rotinya buatnya siapa? Yahudi. Bismillah. Dan para sahabat dan Rasulullah tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk menjauhi dia. Padahal jelas, ya, dia Yahudi, dia kafir kan begitu kan? Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh mereka, ya, untuk kejamuan makanan roti mereka itu Rasulullah tidak menolak. Artinya menyanggupi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk menjauhi itu. Artinya apa? Kalau seandainya itu tidak boleh, Pak. Kalau seandainya itu haram, kalau seandainya najis, ya, maka pasti Rasulullah akan menjauhi itu. Berarti apa? Kesimpulannya, makanan mereka, kemudian apa? Makanan mereka, wadah mereka itu tidaklah najis. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan sekalian, di dalam kitab Sunan Abi Daud, saya baca tadi dalam kitab Sunan Abi Daud itu nomor yang 3838, di sana disebutkan kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah dalam satu perangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanusibu min aniyatil musyrikin. Kemudian kami mendapatkan apa? Bejananya orang musyrik. Kemudian wa askiyatihim, ya. Kemudian ikhwan sekalian, kita pahami ketika pada saat itu
para sahabat itu menemukan wadah tadi itu, kemudian dipergunakan oleh para sahabat ketika pas masa perang itu, ikhwan sekalian, Rasulullah tidak mencela mereka. Rasulullah tidak bertanya tentang kenajisan daripada wadah yang mereka temukan itu. Maka ikhwan sekalian, kalau kita simpulkan sebenarnya berdasarkan hadis-hadis yang saya bacakan di awal, ya, kalau memang wadah tadi itu memang khusus dan kita tahu dipergunakan, ya, dipergunakan di tempat itu ditaruh barang-barang yang najis atau mereka mempergunakan, ya, dan makanan mereka itu adalah babi dan lain sebagainya, ditempatkan barang-barang yang najis seperti itu, maka kita tidak boleh mempergunakan wadah itu. Ya. Kalaupun terpaksa ikhwan sekalian, kalaupun terpaksa, maka silahkan fagsiluha, cuci wadah itu terlebih dahulu. Tapi secara umum ketika kita mendapatkan wadah mereka itu, maka kita tidak perlu bertanya, ini najis atau tidak. Tapi kalau kita tahu, ya, makanan mereka itu seperti itu, sudah kita cuci dulu terlebih dahulu. Umpamanya kita bertamu ke rumah mereka, kemudian kita disuguhi makanan begitu, boleh nggak kita makan? Boleh. Nggak perlu bertanya, ini halal apa haram? Yo malah senen itu, kan begitu. Dimakan saja. Oh, yang disuguhi pisang goreng begitu masa nggak mau dimakan? Gitu. Makan saja. Loh, terus gimana wadahnya? Wadahnya tidak masalah begitu kan? Wadahnya tidak masalah. Kecuali kita tahu yang disuguhi babi begitu yo, anjing yo beda kan begitu kan. Ya jangan dimakan. Maka di sana ada pembahasan apa hukumnya kita mendapatkan hadiah makanan dari orang kafir kan gitu kan. Ya kita lihat dulu hadiahnya itu apa kan gitu kan. Ya. Kalau hadiahnya Natalan boleh enggak kan begitu kan makanannya. Ya dilihat dulu bentuk hadiahnya itu apa kan begitu kan. Sekali kadang para ulama berbeda pendapat. Kalau nasinya boleh enggak kita makan gitu kan. Ada ulama yang berpendapat itu ya boleh. Yang tidak boleh itu ketika sembelihannya. Nah kalau pisangnya, kalau kuenya boleh nggak kita makan? Ada ulama mengatakan itu ya boleh. Berdasarkan kepada sebuah riwayat ikhwan sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh Bunda Aisyah, dan Bunda Aisyah radhiyallahu itu mendapatkan hadiah makanan dari orang kafir, dari orang Kristen, dari orang Nasrani, yang mana makanan itu ya itu buat jamuan Natalan mereka. Ya, ditanyakan kepada Rasulullah tentang hukumnya. Rasulullah memperbolehkan itu. Boleh. Tapi sekali lagi ada ulama mengatakan itu tidak boleh, berdasarkan dalil juga sih kan. Ya, karena mereka berkeyakinan seperti itu ya haram. Tapi ada yang mengatakan enggak haram. Karena nasi kok masa enggak boleh dimakan. Alasannya kan begitu, Pak. Ya. Lah, yang mengatakan haram itu kenapa itu haram? Kan begitu. Ya, kenapa nasinya itu haram? Kenapa kuenya itu haram? Dikarenakan caranya bermasalah. Kan begitu yang berpendapat seperti itu. Ya. Tapi mereka yang mengatakan tidak haram, ya enggak, gitu kan. Ada yang mensyaratkan begini. Boleh kita makan ya, makanan itu, tapi dengan catatan kamu harus mendakwahkan bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru. Nah, itu yang susah, Pak. Wah, ini pura. Kan begitu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, ikhwan sekalian, sekali lagi dalam masalah makanan itu, ya ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nek aku tak delok-delok Pak kan gitu kan, nek penak tak maem, nek ora ya tak maem kan. Kan begitu. Ada kan yang begitu ya Pak ya? Ada. Tak lihat-lihat dulu yang dihadiahkan kayak apa sih kan. Nek penak ya tak maem kan begitu. Enggak penak tak tinggal gitu kan. Oh iki sak karepe dhewe. Jadi begitu. Jadi sekali lagi dua pendapat di situ, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dengan catatan tadi kamu harus mendakwahkan bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya Pak ya dalam persoalan seperti ini. Ya. Jangankan acara-acara yang seperti itu, Natalan saja boleh kok makanannya kan. Ada yang ulama yang berpendapat seperti itu berdasarkan tadi riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan apa? Hadiah Natalan itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah memperbolehkan itu. Itu yang saya pahami. Tapi ada yang mengatakan itu tidak boleh berdasarkan dalil juga, begitu ya. Ya sekarang jenengan mau pilih yang mana? Kan begitu kan. Ya mengatakan boleh atau tidak, persoalannya kita nggak dikasih sih begitu ya Pak ya. Begitu. Soalnya ngerti begitu kan. Kuwi ora melu kok rasa dikei kan. Kan begitu. Ya itu terserah lah kan begitu. Jadi itu dua pendapat ya Pak ya, silahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian ikhwan sekalian, maka di sinilah para ulama menyimpulkan bahwa kalau wadahnya tadi itu memang betul-betul dipergunakan ya, di dalamnya itu ada khomernya, dipergunakan untuk makan babi, kemudian dipergunakan untuk minum khomer, maka kita harus menghindari wadah-wadah yang seperti itu. Kalaupun terpaksa, maka terlebih dahulu itu harus apa? Dicuci. Kalau kita mendapatkan di mana begitu, di rumah mereka, kita tidak perlu bertanya. Kita tidak perlu bertanya. Kenapa? Karena itu akan menyinggung perasaan. Sama ketika kita bertamu ke rumah seseorang dan kita pahami bahwasanya mungkin kita paham pekerjaannya dia itu pekerjaan yang haram. Ya. Pekerjaan yang haram, ya. Suaminya pekerjaannya haram, istrinya katakanlah pekerjaannya yang mubah lah itu kan. Kita ngerti di situ ada pekerjaan yang haram. Kemudian kita bertanya kepada dia. Kemudian kita bertamu ke rumah dia gitu kan. Kemudian kita disuguhi panganan gitu kan. Maka jangan bertanya. Jangan bertanya sama tuan rumah. Pak, niki halal nopo haram kan gitu kan. Enggak boleh. Duit dari mana kan begitu kan. Tidak boleh, sudah makan saja husnudon saja, pas makan baca malah insya Allah halal. Insya Allah betul Pak ya. Kecuali kita memang betul-betul paham bahwa pekerjaan satu-satunya yaitu. Pekerjaan itu satu-satunya yaitu yang haram itu tidak ada yang lain, tidak ada sambilan, maka tidak boleh kita memakan makanannya. Kalau kita sudah ngerti dan pendapatannya cuma itu saja. Tapi kalau dia ada pekerjaannya haram, kemudian ada pekerjaan sambilan begitu, maka tidak perlu bertanya. Ini halal atau haram. Itu akan menyinggung perasaan. Kan begitu ya Pak. Husnudon saja itu dari yang halal. Kan begitu. Itu konsepnya, kaidahnya menurut para ulama. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi cara menggabungkannya begitu, cara menggabungkan itu adalah, terus bagaimana dengan dalil yang dikemukakan oleh Al-Hadawiyah tadi itu bahwasanya innamal musyrikuna najasun. Harus kita pahami, itu sebenarnya bukan badan mereka kan sebenarnya yang najis, tapi yang najisnya orang kafir itu apa, Pak? Batinnya akidah mereka yang najis. Maksudnya innamal musyrikuna najasun, itu orang musyrik najis itu yo akidahnya. Ya, akidahnya yang najis. Kan begitu. Maka ini tidak bisa kita jadikan dalil ya. Tidak pas dalil ini kita masukkan ke situ. Artinya apa? Jadi makanannya orang kafir, kemudian wadahnya orang kafir itu bersih, artinya boleh saja. Tapi kalau kita tahu wadah itu dipergunakan untuk makan makanan yang haram, maka kalau terpaksa kita mempergunakannya, fagsiluha, cucilah terlebih dahulu. Setelah itu baru dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan satu lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Wattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddatin. Akhrajahu al-Bukhari. Betul ya, Pak? Betul ya? Iya. Keloncatan saya bacanya. Iya.
Iya. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tawadda'u, mereka berwudu'. Tawadda'u, mereka berwudu' min mazadatin, mempergunakan wadahnya orang wanita musyrik. Muttafaqun alaih fi haditsin tawilatin, dalam hadis yang panjang. Ini maksudnya begini, sebelum saya tutup. Jadi ceritanya begini, Pak. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini ada hadis ini. Hadis ini agak panjang. Jadi pas dalam satu peperangan, pas mereka itu pulang dari perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka beristirahat dengan para sahabatnya itu kehabisan air, Pak, kehabisan bekal. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mencari air. Dicarilah air oleh Ali bin Abi Thalib dengan kawannya. Di tengah perjalanan dalam pencarian itu, Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan seorang wanita, ketemu seorang wanita musyrik yang sedang membawa air yang dia taruh di wadah, kemudian wadah itu ditaruh di atas untanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu menyuruh kepada wanita tadi itu untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wadah, ya, kepada para sahabat, kemudian mengambil air yang ada di wadahnya orang musyrik tadi itu, dipenuhi wadah yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian apa? Rasulullah mempergunakan apa? Berwudu. Maknanya ikhwan sekalian, kalau seandainya wadah wanita kafir tadi itu najis, maka tidak mungkin Rasulullah mempergunakan airnya. Ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada. Kalau wadah tadi yang dibawa oleh wanita kafir musyrik tadi itu najis, maka kan secara otomatis nek wadahnya najis, berarti kan airnya juga najis. Tapi ternyata apa? Rasulullah mengambil air yang ada di wadahnya orang wanita kafir musyrik tadi itu, kemudian apa? Rasulullah mempergunakan wudu, begitu pula para sahabat mempergunakan airnya. Berarti apa? Wadahnya orang kafir itu tidaklah najis. Bahkan ikhwan sekalian disebutkan dalam hadis itu, Rasulullah ngambil air itu, kemudian kata Rasulullah, silahkan kalian berwudu. Silahkan berikan hewan tunggangan kalian dengan air ini. Padahal satu ember, Pak, satu wadah. Padahal itu orang banyak, para sahabat banyak, perang soalnya. Ya. Jadi sudah para sahabat sudah mempergunakan wudu itu, mempergunakan air itu, kemudian mereka juga minum pakai air ember itu. Kemudian binatang tunggangan mereka juga mereka berikan dengan air itu. Dan subhanallah, ikhwan sekalian, air si perempuan tadi itu yang berada di wadah mizah tadi itu sedikit pun tidak berkurang. Sedikit pun tidak berkurang, bahkan lebih banyak. Inilah yang disebut dengan mukjizat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bukan mengambil air kamu, tapi kami diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya kami, kata Rasulullah, tidak mengambil air kamu dikarenakan apa? Airmu itu masih utuh. Ya, yang kami pergunakan ini adalah air pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Kita kembali lagi kepada hukumnya, bahwa wadahnya orang kafir itu tidaklah najis. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak, sudah jam 9. Ada yang ditanyakan, diperjelas berkenaan dengan masalah ini? Cukup jelas, Pak, atau bingung apa yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, nggih? Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.